Bagaimana jadinya jika Anda seorang babysitter yang tidak tahu menahu urusan majikan, namun harus ikut menjadi sasaran pembunuhan sekte gelap? Halo semuanya, semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Al, dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Babysitter Must Die. Kisah dibuka dengan menunjukkan percakapan seorang ibu dan anak di dalam sebuah mobil. Hari itu, sang ibu mengantarkan anaknya untuk pergi bekerja ke rumah majikannya. Saat dalam perjalanan, sang ibu menasehati anaknya yang bernama Josie untuk memanfaatkan masa mudanya layaknya anak muda lainnya. Ya, istilahnya Josie ini dianggap ibunya terlalu sepaneng sampai tidak punya waktu untuk berlibur dan merayakan hari-hari besar. Namun Josie menyangkal bahwa ia lebih suka mengasuh anak dan menikmati pekerjaannya layaknya hiburan. Dan inilah dia film Babysitter Must Die. Di dalam suatu rumah terlihat seorang perempuan cantik sedang bermain petak umpet dengan Sophia, anak yang diasuhnya. Dialah sang pemeran utama pada film ini yang bernama Josie. Josie terus berjalan menyusuri ruangan untuk mencari tempat persembunyian Sophia, namun tak kunjung ketemu. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Sophia ketahuan sedang bersembunyi di dalam almari di dalam ruangan seperti gudang. Josie pun menegur Sophia agar tidak bersembunyi di situ karena itu bisa membahayakan nyawanya. Saat itu hanya mereka berdua yang berada di dalam rumah, sembari menunggu pizza yang mereka pesan. Sedang keluarga Sophia pergi ke pesta Natal. Bel berbunyi. Josie mengira itu adalah pengantar pizza. Namun saat pintu dibuka, ternyata ayah Sophia pulang lebih awal dengan ibu dan kakak-kakaknya karena pesta kurang seru katanya. You're not exactly. How was she? She was great. Saat di ruang tamu, Pat, kakak Sophia, terus-terusan membuli Josie yang menjadikan Josie terlihat tidak nyaman. Pat pastinya tidak menyangka bahwa Josie akan menjadi orang yang sangat berjasa bagi keluarganya malam itu. Like a 12-year-old. Patch, stop it. 2 hours into the party and the boys are suddenly... Josie dan Sophia kemudian melanjutkan permainan petak umpet karena pizza yang dipesan tak kunjung datang. Lalu bel berbunyi, namun lagi-lagi itu bukan pengantar pizza, melainkan orang tak dikenal yang tanpa basa-basi langsung menghajar ayah Sophia. Mereka terlihat menggunakan simbol aneh pada kepala mereka. Setelah mengajar ayah Sophia, penjahat pria langsung mengeluarkan senjata api dan menembak Pat, dan Pat pun tewas seketika. Sophia dan ibunya berusaha lari ke pintu belakang untuk menyelamatkan diri. Namun, tidak disangka ada penjahat bertumbuh tinggi besar menghadang mereka di pintu itu. Josie masih di kolong meja, ketakutan dan hanya bisa melihat Sophia dan orang tuanya diintimidasi oleh komplotan penjahat itu. Walk in there with the others. Take her with you. Penjahat wanita terlihat berjalan menghampiri kakak perempuan Sophia dan menembaknya karena dianggap tidak penting. Setelah itu, dia menghampiri Pat yang ternyata masih hidup dan menembak mata kirinya. Pat pun telah benar-benar mati kali ini. Dua nyawa melayang, kini hanya ada Sophia, ayah dan ibunya yang disekap di sebuah ruangan. Serta Josie yang hanya bisa menangis di kolong meja, namun keberadaannya belum diketahui oleh para penjahat.
Sang penjahat pria sibuk menyiapkan perlengkapan termasuk palu besar, peta, dan gergaji yang akan digunakannya untuk melakukan sesuatu. Sedang di ruang utama, ayah Sophia mencoba menawari para penjahat dengan sejumlah uang agar mau melepaskan mereka. Namun sang penjahat menolak dan mengatakan bahwa ada yang lebih berharga dibanding uang. Who are you? What are you? We. What comes next? Selang beberapa saat, sang penjahat menanyakan sebuah kotak misterius. Diketahui bahwa peta tadi menunjukkan kotak yang dicarinya berada di rumah itu. Namun ayah Sophia tidak tahu dan berkata bahwa dia memiliki beberapa kotak perhiasan dan berangkas. Saat para penjahat sibuk dengan kerjaan masing-masing, Josie mencoba untuk berpindah mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Ia kemudian memanjat pohon dan berpindah ke lantai atas. Keadaan semakin mencekam, para penjahat mulai beraksi dengan menghancurkan tembok dan beberapa barang untuk mencari kotak yang dimaksud. Sementara di sisi lain, Josie nampak mondar-mandir mencari alat komunikasi yang dapat digunakan untuk mencari bantuan, dan ia pun menemukan sebuah handphone. Sayangnya, setelah dicek, HP itu ternyata kehabisan baterai. Saat sedang bekerja, penjahat wanita sesekali mengingatkan apa tujuan mereka untuk mencari kotak itu pada timnya. Dan tiba-tiba bel kembali berbunyi. Ya, itu pengantar pizza yang ditunggu-tunggu. Namun sayangnya, dia datang di waktu yang tidak tepat. Everything okay in there? Theo is not at home. It is late. I'm sure you Pengantar can pizza understand. mengira penjahat itu sebagai pemilik rumah. Namun setelah menyadari bahwa ada yang tidak beres, pengantar pizza itu langsung bergegas balik. Saat sampai di halaman, pengantar pizza itu masih sempat memotret rumah karena itu merupakan rumah Castello, salah satu produser musik terbesar di sana yang dikaguminya. Di jendela lantai atas, terlihat Josie melambai-lambaikan tangan untuk meminta bantuan kepada pengantar pizza. Meskipun begitu, gambar Josie sempat tertangkap kamera, dan ia sempat melihatnya. Namun Josie sudah tidak ada di sana. Setelah dirasa mengancam, para penjahat itu pun menghabisi pengantar pizza ini. Selang beberapa saat, apes bagi Josie karena ia tertangkap dan disekap di ruangan terpisah. Beruntungnya, kakak perempuan Sophia ternyata masih hidup, meski sekarat, dan sempat membantu Josie untuk mengambil pisau yang digunakan untuk memotong tali di tangannya. Dan Josie pun berhasil kabur. Sang penjahat yang tahu bahwa Josie melarikan diri langsung mencarinya. Setelah bertemu, mereka terlibat perkelahian. Penjahat itu menantang Josie dan meremehkannya. Namun Josie berhasil memberikan kejutan. Tak disangka, Josie lumayan lihai dalam bela diri dan ia berhasil membunuh penjahat itu setelah mendorongnya hingga terjatuh dari lantai 2. Josie lanjut mengumpulkan alat-alat seadanya untuk membuat perangkap dan mengecas HP. Lalu ia segera bersembunyi ke bawah kasur karena mendengar salah satu penjahat datang ke kamar itu. Penjahat itu rupanya menyadari keberadaan Josie. Namun Josie lebih sigap dan langsung menghantam kepalanya dengan tongkat hingga tak sadarkan diri.
Dan malangnya lagi, saat sudah tersadar dan mencari keberadaan Josie, penjahat itu terkena perangkap yang dibuat oleh Josie hingga kepalanya terluka. Kini Josie hanya tinggal menghadapi satu penjahat perempuan. Penjahat itu mencoba bernegosiasi agar Josie menyerahkan diri secara baik-baik, namun Josie tidak mau. Penjahat itu pun akhirnya mendatangi Sophia dan menjadikannya sebagai umpan agar Josie mau mendekat. Karena jika tidak, maka nyawa Sophia jadi taruhannya. No one cares about Karena tidak kunjung menyerahkan diri, penjahat itu lalu menggeledah beberapa tempat. Namun tetap saja Josie tidak mudah ditemukan. Lalu terakhir ia membuka lemari dan tiba-tiba Josie muncul dari belakang, menusukkan 2 pisau di leher penjahat wanita bagian kanan dan kiri, dan sayangnya itu belum membuat penjahat itu kapok. Bahkan penjahat itu masih bisa memberikan perlawanan hingga hampir menikam Sophia dengan pisau. Lalu saat pisau diarahkan pada Sophia, Josie comeback dan menghabisi penjahat itu. Kemudian film pun selesai. Oke guys, sekian alur cerita film yang berjudul Babysitter Must Die kali ini. Pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan pernah meremehkan seseorang, karena di saat terdesak kita tidak tahu siapa yang akan membantu kita. Terakhir, jangan lupa bantu agar channel ini terus berkembang dengan subscribe dan share. Dan jangan lupa berikan masukan, kritik, dan saran di komentar ya. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya dan terima kasih.